Apa yang mau saya katakan bahwa saya tiba-tiba teringat bekerja sedikit membandingkan perubahan politik di Rusia, Uni Soviet, dan di Cina. Menarik. Begini, revolusi Rusia itu kan revolusi proletar. Menghabiskan tsar. Sampai tsar siapa namanya itu yang dihukum mati oleh Partai Komunis. Kemudian Cina. Oke, itu revolusi petani. Tapi kemudian di Rusia di Cina yang berkuasa itu adalah Mao. Mao sebenarnya tidak lebih daripada kelanjutan kaisar. Sama dengan di Rusia. Yang berkuasa itu Politbiro. Politbiro ini kumpulan tsar. Politbiro bubar, PKI komunis bubar, yang berkuasa adalah Putin. Putin ini kaisar Rusia yang baru. Jadi lalu Indonesia juga ada miripnya. Saya masih ingat bagaimana kami Kesatuan Aksi Mahasiswa, saya kepala Biro Penerangan waktu itu, bersemangat betul mendukung Pak Harto. Kita mendukung Pak Harto. Pak Harto itu adalah ketua partai tentara. Dan partai tentara waktu itu memainkan peranan membuat kita senang karena kita ini waktu itu ketakutan kita kepada PKI yang baru membuktikan membantai jenderal dan kepada Bung Karno yang mempertahankan Nasakom. Jadi kita nggak punya kekuatan kita para mahasiswa. Jadi pahlawan kita adalah orang-orang seperti Kemal Idris, Sarwo Edi, Darsono, dan puncaknya adalah Pak Harto. Kami senang sekali. Pidatonya bagus begitu. Tapi nggak lama kemudian setelah tahun 74 berangsur-angsur berubah. Ya. Kita yang tadinya bersahabat dengan tentara itu mulai ketakutan kepada tentara. Kenapa? Tentara sudah menjadi alat kekuasaan. Begitu ya. Nah ini sama dengan, saya takut itu sama dengan sekarang. Dalam bentuk yang lain, reformasi setelah 20 tahun itu sudah tidak lagi menjalankan filsafat, keyakinan, kebijakan yang dulu dijanjikan kepada kita pada awal reformasi. Saya mencari-cari apa sih penjelasannya ini. Saya kira dugaan saya adalah bahwa perubahan apakah itu revolusi Rusia, revolusi Cina, revolusi Indonesia, reformasi Indonesia, itu yang terlibat cuman elit. Rakyat tidak terlibat. Jadi lama-kelamaan jarak antara rakyat dengan elit itu makin jauh. Ya. Nah inilah yang melahirkan gerakan-gerakan seperti kami sekarang ini. Ada orang yang terpanggil mengangkat dirinya menyampaikan suara rakyat. Dan ini juga sebenarnya bukan barang baru. Siapa yang mengangkat Soekarno jadi pemimpin? Mau masuk penjara? Siapa yang mengangkat Hatta ya menjadi pemimpin sampai dibuang ke Bovendigul? Syahrir dibuka ke Digul dan ke Banda. Ini selalu begitu, jadi nggak usah terkejut dan nggak usah curiga seperti itu. Peranan itu selalu tersedia. It's a matter of siapa yang memainkan peranan itu. Di antara orang yang memainkan peranan itu adalah orang yang pernah memainkan peranan pada kekuasaan sebelumnya. Oke. Tapi kalau sekarang dia memainkan peranan baru yang kritis, itu tidak pula pantas dicurigai karena dia sakit hati. Mungkin ada orang 1-2 sakit hati. Tapi itu bukan masalah. Persoalannya adalah ada peranan yang harus dimainkan. Maka muncullah orang seperti Said Didu. Dia punya latar belakang, dia bisa cerita angka-angka pembangunan, keuangan dan sebagainya. Ada orang seperti Husnul
seorang profesor politik yang pernah terlibat mengurus pemilu. Ada orang seperti Pak Nurmantio pernah memimpin tentara kita. Apalagi tentara. Tentara itu punya tradisi terlibat politik. Apakah setelah pensiun mereka tidak lagi terlibat politik? Ya itu tergantung pada mereka sendiri. Tapi peranan itu ada. Islameter siapa yang mau mengambil alih memainkan peranan itu. Jadi inilah analisa saya kenapa terjadi hal seperti ini di Indonesia.